Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Aspal di Jalan Insinyur Haji Juanda Bukit Indah membutuhkan perbaikan. Banyak yang mengelupas dan jalan berlubang. Sayangnya perbaikan harus tertunda karena anggaran yang kurang mencukupi. Kondisi lapisan aspal di Jalan Insinyur Haji Juanda Bukit Indah mengkhawatirkan. Titik keropos terjadi di area depan kantor Pelindo hingga simpang 3 Gunung Sari. Belum lagi dekat pasar Taman Rawa Indah ada beberapa lubang besar. Kerusakan akibat tergerus kendaraan bermuatan besar menuju area pasar. Sejatinya penanganan parsial ini masuk nomenklatur pemeliharaan jalan Sebontang sebelumnya. Namun pengerjaan jalan digeser karena anggaran yang tidak mencukupi. Sehingga pengerjaan di Jalan Insinyur Haji Juanda sedikit tertunda. Nantinya perencanaan penanganan jalan keropos di Jalan Juanda akan masuk APBD perubahan. Selanjutnya pengerjaan fisik mulai tahun depan. Mengenai kebutuhan anggaran masih menunggu penghitungan konsultan, namun dipastikan perbaikan nantinya menuntaskan seluruh ruas jalan tersebut. Diketahui anggaran yang disiapkan untuk rehab ini mencapai 3 miliar. Nominal itu termasuk pengawasan teknis. Anggaran bersumber dari APBD Bontang. Perbaikan tidak bersifat menyeluruh atau parsial, namun menyasar titik dengan kerusakan parah. Bentuknya mulai pengecoran hingga pengaspalan. Jembatan di Jalan Tenis nyaris ambruk. Warga yang merasa khawatir pun meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. Warga mengeluhkan konstruksi jembatan penghubung RT 39 dan RT 40 di Jalan Tenis Gang Barokah Kelurahan Api-Api yang sudah keropos. Konstruksi di salah satu sisinya mulai miring, sehingga warga hanya berani melintas di sisi jembatan yang lain. Tiang penyangga mulai tidak kuat menopang, sehingga otomatis goyang jika ada yang melintas. Begitupun dengan pegangannya yang mulai rusak. Paku-paku jembatan dengan panjang sekitar 6 meter itu juga mulai terlepas. Menurut warga, kondisi jembatan kian memprihatinkan. Padahal jembatan itu baru dibangun sekitar 5 tahun lalu. Keberadaan jembatan tersebut sangat penting bagi warga. Jembatan menjadi satu-satunya akses saat permukiman dikepung banjir. Warga sekitar pun berharap agar jembatan kayu tersebut segera diperbaiki. Kurang lebih 5 tahunan, 6 tahun berapa? Berarti ini termasuk baru ya Pak? 5 baru. tahun, 6 tahunan ya? Baru. Ini satunya kalau banjir. Motor aja yang boleh lewat ya? Motor aja. Saya palang tengahnya itu supaya mobil nggak bisa lewat. Takutnya ambles. Barang dagangan kerap hilang di Pasar Taman Rawa Indah. DPRD Bontang pun menyarankan agar mengatur jam operasional pedagang. Kehilangan barang dagangan kerap dirasakan para pedagang di Pasar Taman Rawa Indah. Meski begitu, Kepala UPT Pasar menyebut kehilangan barang dagangan bukan hanya terjadi di Pasar Taman Rawa Indah, tetapi juga di pasar lain. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Bontang Bahtiar Wakang menyarankan untuk mengatur waktu kegiatan para pedagang di pasar. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja yang masuk dan beraktivitas di dalam pasar pada jam-jam tertentu. Menurutnya, manajemen pasar dapat membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai jam operasional, seperti waktu untuk bongkar barang hingga siapa saja yang boleh masuk. Menurutnya, aspek pendukung keamanan harus dimaksimalkan, seperti security yang bertugas. Selain itu, fasilitas keamanan lain seperti perangkat CCTV maupun pagar yang mengelilingi pasar juga perlu diperhatikan. Pembangunan Pujasera di Langlang terus berlanjut, ditargetkan bisa rampung pada awal Desember. Pembangunan Pujasera Langlang masih terus berlanjut. Pembangunan mencakup lapak untuk para pedagang dan juga masjid. Adapun jumlah lapak yang dibangun menyesuaikan banyaknya pedagang yang ada saat ini. Diketahui ada 27 pedagang Langlang yang direlokasi sementara ke bagian utara panggung, sehingga perputaran ekonomi pedagang tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, fasilitas toilet yang memadai tidak luput dari pembangunan tersebut. Hal itu untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan pedagang. Diketahui, perbaikan Pujasera Langlang senilai 3,4 miliar menggunakan APBD murni. Sementara Pujasera ditargetkan rampung pada awal Desember. Kendati begitu, pedagang tidak dapat langsung berpindah ke bangunan baru karena harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpos.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.